Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kita pagi hari ini, walaupun dalam keadaan hujan, mungkin ini enaknya tidur, tapi ada sebagian anak yang sudah siap di depan komputer jinjingnya atau laptop dan di HP-nya. Di hari ini kita ada di pertemuan yang kelima Bahasa Indonesia. Kemarin kita telah mempelajari struktur teks pidato. Struktur teks pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, untuk pembukaan itu isinya berupa salam pembuka sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, ucapan penghormatan atau bahasa lainnya sapaan. Kita sapa mulai dari pejabat yang paling tinggi yang ada di ruangan itu atau di depan kalian ketika kalian berpidato sampai kepada pejabat yang paling rendah. Jadi sekali lagi kalau menyapa itu mulai dari pejabat yang paling tinggi sampai ke pejabat yang paling rendah. Seperti kalau kalian upacara itu pasti seorang pembina upacara, seorang guru akan menyapa dari kepala sekolah sampai yang terakhir adalah anak-anaknya. Yang kedua, ucapan puji syukur, ucapan syukur sebagai bangsa Indonesia yang beragama, dan ini saya kira budaya Indonesia yang tidak ada di negara lain. Kemudian yang struktur teks pidato yang kedua adalah isi pidato. Isinya berupa gagasan, pandangan, dan pendapat orang yang berpidato. Yang ketiga, struktur teks pidato itu isinya adalah berupa penutup. Nah, kita bisa membuat penutup yang di dalamnya berisi simpulan. Simpulan ini opsional. Kadang-kadang dalam sebuah teks pidato tidak ada simpulan. Yang kedua, saran atau harapan dan permohonan maaf. Yang ketiga, salam penutup. Nah, ada tambahan satu lagi. Ini bisa dimasukkan dalam struktur teks pidato, yaitu ucapan terima kasih kepada hadirin yang telah memerhatikan apa yang disampaikan. Jadi penutup itu yang harus ada itu berupa saran atau harapan, kemudian permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ada 4 bagian itu. Saran atau harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Untuk simpulan sekali lagi itu opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang kita akan belajar ciri bahasa teks pidato. Strukturnya sudah ada, sudah disampaikan oleh Pak Lauri seminggu yang lalu. Sekarang saya akan menyampaikan ciri bahasa teks pidato. Kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya, kalian dengan membaca dengan membaca teks pidato persuasif, siswa dapat menentukan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, ini
Kalian seminggu yang lalu sudah membaca teks pidato ini, dibacakan oleh Pak Lauri. Jadi dari teks pidato inilah kita akan belajar apa ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Nah, ini saya kira sudah ya kemarin sampaikan. Nah, sekarang ciri kebahasaan teks pidato itu yang pertama, yaitu kebanyakan teks pidato itu menggunakan kalimat aktif. Jadi menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Subjeknya melakukan pekerjaan. Saya tidur. Nah, jadi kerjanya apa? Tidur. Saya makan. Nah, itu aktif. Kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan. Biasanya kalimat aktif itu menggunakan imbuhan, kata kerjanya atau predikatnya menggunakan imbuhan ber dan me dan ber. Jadi kebanyakan kalimat aktif itu kalau diberi afiksasi atau imbuhan menggunakan imbuhan ber dan me dan ber. Kalimat aktif itu ada dua, yaitu kalimat aktif transitif dan intransitif. Kalau kalimat aktif transitif itu kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Sedangkan intransitif kalimat yang predikatnya tidak memerlukan objek. Contoh kalimat transitif, saya makan nasi. Nah, saya makan nasi, nasinya objek. Saya berjalan, tidak perlu objek. Saya menangis, tidak perlu objek, itu intransitif. Tapi kalau saya menangisi sepeda saya yang dicuri orang, nah itu berarti kalimat aktif transitif. Jadi kalau tran memerlukan objek, intransitif tidak memerlukan objek. Contoh dalam teks tersebut. Kita patut menyelesaikan semua itu dengan semangat dan rasa cinta tanah air yang besar. Kita patut menyelesaikan. Tadi saya akan sampaikan kalimat aktif itu kebanyakan menggunakan imbuhan menyelesaikan dari kata dasar selesai. Kita sudah berada di level negara menengah ke atas, berada dari kata dasar ada, ber. Nah, yang A ini kalimat aktif transitif, yang B kalimat aktif intransitif. Ciri yang kedua itu nominalisasi. Pembendaan. Jadi dari jenis kata yang lain, ketika mendapatkan imbuhan, dia akan berubah menjadi kata benda. Karena proses pembendaan ini akhirnya menjadi jenis kata benda abstrak. Kata benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Contoh, beberapa masalah yang masih dihadapi negara ini, diantaranya kemiskinan. Dari kata miskin, ke kata sifat, kemudian mendapatkan imbuhan kean, kemiskinan, berubah menjadi kata benda. Nah, kemiskinan ini kata benda abstrak.
Seperti apa kemiskinan itu? Pemberantasan korupsi, pemberantasan dari kata berantas, kata kerja, mendapatkan imbuhan penasalan berubah menjadi kata benda. Ketidakmerataan, tidak merata, kata kerja ketika mendapatkan imbuhan kean berubah menjadi ketidakmerataan. Kesejahteraan dari kata sejahtera, kata sifat, menjadi kata benda. Kesejahteraan ketika mendapatkan imbuhan kean. Jadi kebanyakan kata-kata yang mendapatkan jenis kata lain ketika mendapatkan imbuhan kean, pean, dia akan berubah menjadi kata benda dan jenisnya adalah kata benda abstrak. Tapi memang ada kata benda yang tidak perlu mendapatkan nominalisasi atau pembendaan, dia termasuk kata benda abstrak. Misal Tuhan, abstrak, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Malaikat, udara, itu kata benda abstrak, tanpa ada proses nominalisasi. Kemudian ini jelas ya. Jadi sekali lagi, pembendaan itu proses menjadikan kata lain selain kata benda menjadi kata benda. Yang ketiga, walaupun tidak banyak, dalam sebuah teks pidato juga menggunakan bentuk pasif, kalimat pasif. Kalimat pasif apa tadi? Kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Kalau aktif melakukan pekerjaan, subjeknya melakukan pekerjaan. Kalau pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Biasanya predikatnya menggunakan imbuhan di dan ter. Kalau aktif tadi me, ber. Kalau pasif di, ter. Jadi menggunakan bentuk pasif dan kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3. Saya, ia, dia, mereka, kami, kita, dan sebagainya. Baik itu kata ganti orang pertama tunggal maupun jamak. Nah, penggunaan pasif ini untuk apa? Biar apa yang kita sampaikan itu formal dan menjadi kuat. Berikutnya yang keempat, ada beberapa istilah teknis yang digunakan dalam teks pidato. Istilah-istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang kita angkat, yang tidak semua orang awam tahu maksudnya. Ini hanya orang yang sudah sekolah, yang pendidikannya tinggi, akan mengetahui istilah-istilah yang ada dalam teks pidato. Tidak semua orang mengetahui istilah tersebut. Contohnya, sekarang kita juga sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19. Pandemi itu apa? Itu harus cari lihat di kamus, carinya di kamus. Sudah dijelaskan dalam teks pidato yang disampaikan Pak Lauri seminggu yang lalu. Jadi pandemi, istilah pandemi ini tidak semua orang tahu maksudnya. Apa itu pandemi? Yang kelima, penggunaan sinonim. Jadi dalam sebuah kalimat, seorang penulis teks pidato menggunakan sinonim. Sinonim itu apa?
Sinonim itu persamaan makna kata. Jadi bukan persamaan kata ya. Jadi kalau tatap muka sering saya sampaikan ke anak-anak itu biasanya jawabannya sinonim adalah persamaan kata. Kalau antonim lawan kata. Bukan ya. Jadi sinonim itu persamaan makna. Yang sama itu maknanya. Ini untuk apa? Memperkuat pendapatnya. Karena teks pidato persuasif ya. Teks pidato persuasif itu sifatnya mengajak, membujuk orang untuk mau melakukan sesuatu. Nah, untuk membujuk orang perlu ada argumentasi yang bisa meyakinkan kepada pendengar. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah penggunaan sinonim. Tidak semua teks pidato itu ada sinonimnya. Nanti kalau kalian menganalisis ciri bahasa teks pidato, kalau memang dalam teks pidato itu tidak ada sinonim, silakan dijawab tidak ada. Ya, paham ya? Jadi tidak semua teks pidato itu menggunakan sinonim. Tapi kalau ada, apa fungsinya ini? Memperkuat argumen-argumen yang dia sampaikan kepada pendengarnya. Nah, contoh dalam teks pidato yang dicontohkan kemarin atau hari ini, kalian bisa baca ulang, itu belum saya atau tidak saya temukan sinonimnya. Saya menemukan di teks yang lain, contohnya sikap egois dan individualistis. Tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Egois itu ya individualistis. Individualistis ya egois. Sama-sama mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, dua kata ini yang sama-sama maknanya dipakai untuk memperkuat argumen yang digunakan dalam berpidato. Yang keenam, menggunakan kata emotif, emosi, pelibatan emosi. Jadi karena ini saya lagi mengajak orang untuk melakukan sesuatu, tentunya tidak boleh seorang yang berpidato menggunakan nada bicara yang datar saja. Tapi juga harus ada pelibatan emosi yang ya seperti kalau Bung Tomo berpidato, kalau kalian pernah dengarkan bagaimana Bung Tomo berpidato, kan menggebu-gebu. Nah, itu berarti apa? Dalam berpidato kita juga harus ada yang dilibatkan perasaan kita. Kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini. Nah, kata semangat dan optimisnya kita ucapkan dengan intonasi naik. Kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini. Nah, jadi sekali lagi dalam berpidato pelibatan emosi sangat diperlukan, apalagi ini teks pidato persuasif. Kalau kalian berpidato dengan nada datar, maka orang tidak akan tertarik untuk mengikuti apa yang akan kita sarankan kepada pendengar kita. Yang ketujuh, benar ya 7 ya. Ya tadi yang 6 kata emotif, sekarang 7. Menggunakan kata tugas.
Dalam sebuah kalimat kita biasa menggunakan kata-kata tugas. Nah, kata-kata tugas itu ada 4. Yang pertama, konjungsi atau kata sambung. Yang kedua, kata depan. Yang ketiga, kata sandang. Dan yang keempat, kata seru. Nah, ini sekali lagi, dalam menggunakan kata tugas, kalian bisa memilih salah satu ini. Jadi dalam sebuah kalimat, mungkin hanya ada satu saja kata tugasnya, mungkin ada 2. Nah, sehingga nanti ketika kalian menelaah sebuah teks pidato, tidak semuanya harus muncul. Mungkin hanya ada kata sambung saja, ada kata depan saja, atau kata sandang saja, atau hanya ada kata seru. Nah, kalau kata sambung itu sudah dijelaskan oleh Pak Suharji yang pertemuan pertama daring ini ya. Kata sambung itu ada yang ada dalam kalimat, ada yang antar kalimat. Banyak ini. Dan, atau, andai, setelah, sesudah, jika. Terlalu banyak dalam bahasa Indonesia untuk disebutkan. Nah, ini fungsinya untuk menyambungkan kata dengan kata. Ada yang menyambungkan frasa dengan frasa, ada yang digunakan untuk menyambungkan antar kalimat. Jadi ada yang dalam kalimat, ada yang antar kalimat. Yang kedua, kata depan. Nah, kata depan itu contohnya di, ke, dari, pada. Di, ke, dari, pada. Nah, saya duduk di kursi. Saya datang dari Balikpapan. Saya ke sekolah naik angkot. Nah, di, ke, dari, dan pada. Kata sandang itu kita bisa menggunakan kata yang. Di bahasa Melayu ada juga yang menggunakan hang, misalnya hang tua. Itu untuk laki-laki, untuk perempuan dang merdu. Itu dalam sastra Melayu. Tapi yang masih kita gunakan dalam kehidupan sampai hari ini di Indonesia, kata sandang yang bisa kita gunakan itu adalah yang. Berikutnya kata seru. Kata seru contohnya wah, ah, ih, oh. Nah, ini kata-kata seru yang bisa kita gunakan dalam berbahasa Indonesia. Dalam teks pidato, itu misalnya contohnya, yang rajin belajar pasti akan menjadi pintar. Yang rajin belajar, itu kata sandang. Yang kedua, kita harus terus semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini. Berarti kalimat ini menggunakan kata tugas yang berupa konjungsi. Yang ketiga, pandemi ini juga membuat kita berada di jurang resesi, penggunaan kata depan. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas, ambil satu kalimat, mana yang kata tugas itu dicetak merah, atau dicetak tebal, atau dicetak miring, atau digaris bawahi ketika pekerjaan kalian diketik. Jelas untuk kelas 9A, B, C, sampai kelasnya Pak Laur itu kelas berapa itu menggunakan Google Classroom, kalian bisa mengetikkan di Google Classroom. Jadi kalau diketik, tolong dicetak merah atau dicetak tebal atau di garis bawahi yang menggunakan kata tugas. Wah, hebat kamu. Nah, ini baru tadi apa?
menggunakan kata seru. Nah, kadang-kadang dalam sebuah kalimat penggunaan kata tugasnya itu lebih dari satu. Kita sudah bisa mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ketahanan, dan keamanan. Jadi dalam sebuah kalimat tidak harus hanya ada satu kata tugas, bisa lebih dari satu. Mungkin ada 2, ada 3, atau mungkin ada 4. Jadi sekali lagi, saya ulang, kata tugas itu terdiri dari kata sambung atau konjungsi, kata depan, kata sandang, dan kata seru. Yang ke-8, terakhir. Dalam membuat teks pidato, itu ada penggunaan modalitas atau kepastian. Nah, misalnya kita bisa menggunakan kata sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat, dan lain-lain. Nah, jadi untuk menyatakan sesuatu yang moderat, yang biasa, sampai yang derajatnya tinggi. Nah, itu sekali lagi apa? Untuk meyakinkan kepada pembaca atau pendengar dari pidato yang kita sampaikan, bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, sehingga pendengarnya mau mengikuti apa yang disarankan oleh orang yang berpidato. Contohnya, zona merah merupakan daerah yang paling banyak warganya terpapar COVID-19. Modalitasnya yaitu paling banyak. Ya. Jadi, yang kedua, wilayah itu mungkin mobilitas warganya tidak seperti Jakarta, mungkin. Nah, jadi sekali lagi, tapi mungkin juga dalam sebuah teks pidato itu ada juga tidak ada modalitasnya. Jadi nanti kalau menelaah, kalau kamu mengatakan tidak ada, berarti memang harus benar-benar tidak ada modalitas dalam teks pidato itu. Kalau ternyata ada, berarti jawabanmu salah. Paham ya? Baik, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ada 8 ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, teks pidato persuasif banyak menggunakan kalimat aktif. Kemudian yang kedua, penggunaan nominalisasi atau pembendaan yang akan membuat kata itu berubah menjadi kata benda, terutama menjadi kata benda abstrak. Yang ketiga, penggunaan bentuk pasif dan kata ganti orang. Jadi kata ganti orang itu apa tadi? Bisa kata ganti orang pertama, kedua, ketiga, baik tunggal maupun jamak. Yang keempat, penggunaan istilah teknis. Yang kelima, penggunaan sinonim. Yang keenam, penggunaan kata emotif. Yang ketujuh, penggunaan kata tugas. Yang kedelapan, penggunaan modalitas atau kepastian. Ada 8 ciri bahasa teks pidato persuasif ini yang nanti kalian harus menganalisis sebuah teks
pidato. Coba mudah-mudahan kalian sudah paham. Terus karena ini memang waktunya singkat, hanya 40 menit. Dari apa yang saya presentasikan atau saya sampaikan ke kalian tadi, refleksinya, mudah-mudahan kalian bisa paham, bisa mengerti, bisa mampu menentukan ciri kebahasaan, dan yang paling penting, kalian nanti harapannya bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Memang dalam kondisi pandemi COVID-19, tolong dimanfaatkan waktu yang ada di rumah dengan mengerjakan tugas. Setiap mapel pasti ada tugasnya. Kalau kalian satu hari langsung dikerjakan, pasti kan hanya 2 mapel dikerjakan, maka tidak akan, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan sehingga nanti numpuk di akhir. Baik, saya akan memberikan satu soal sederhana saja, satu contoh soal. Pada kesempatan ini misalnya ini kutipan sebuah pidato, saya ambil hanya 1 kalimat saja. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan pentingnya nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ciri bahasa apa saja yang terdapat dalam kalimat tersebut? Ya, kalau ada yang bisa betul menghentikan di chat. Saya tunggu 1 menit. Masih lama. Ya, di sana ada penggunaan kalimat aktif. Yang mana? Saya mohon izin. Nah, ini kan kalimat aktif. Subjeknya melakukan pekerjaan. Subjeknya mana? Saya. Kemudian menggunakan konjungsi, berarti menggunakan kata tugas. Dan menggunakan pembendaan nominalisasi, sehingga menjadi kata benda abstrak. Kesetiakawanan. Kesetiakawanan itu seperti apa kan tidak jelas. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi ada 3 ciri, 1 kalimat. Kutipan teks pidato. Jadi kalau saya mengerjakan tugas ini, maka saya akan menentukan bahwa ciri bahasa yang terdapat dalam teks itu 1, menggunakan kalimat aktif. Contohnya, saya mohon izin. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Dan untuk, dengan, itu kata tugas. Kemudian menggunakan nominalisasi atau pembendaan, kesetiakawanan contohnya. Jadi begitu ya cara mengerjakan tugasnya nanti, yang untuk kelas 9A, B, C akan saya bagi besok. Nah, tugasnya apa? Ini, kalian baca teks pidato persuasif pada buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia. Ini tugas yang sama yang disampaikan oleh Pak Lahuri seminggu yang lalu, ketika kalian harus mengerjakan menelaah strukturnya. Di buku Marbi halaman 55 sampai 57. Nanti ketikkan ciri bahasanya yang ada 8, buktinya apa? Tulis kalimatnya, yang kata itu misalnya kata depan ya, kata tugas digaris bawahi atau dicetak tebal atau diberi warna merah sehingga saya tahu maksudmu. Jangan sampai hanya ditulis kalimat saja. Tapi kalau berupa kalimat, misalnya kalimat aktif, ya memang harus ditulis kalimatnya tanpa perlu digaris bawahi. Jadi semuanya tolong ditulis
dalam bentuk kalimat, kemudian apa yang kamu maksudkan, menjawab apa dari ciri bahasa itu, tolong digarisbawahi atau dicetak tebal atau diberi warna merah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Kemudian ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu menulis teks pidato yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Suharji. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.